Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Obras, obrolan santai mahasiswa. Nah, di sini bareng aku Dini sebagai moderator pada pagi hari ini. Nah, pastinya di sini aku nggak sendirian. Di sini saya ditemani oleh sosok sang juara, pastinya juga berprestasi dan juga banyak menginspirasi banyak mahasiswa. Yaitu ada winner Duta Febi tahun 2024 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Ada Mas Rozik Irfan Saputra. Halo Mas Rozik, gimana nih kabarnya? Halo semuanya, aku Rozik Irfan, aku dari Duta Febi 2024 yang satu Tulungagung. Alhamdulillah baik. Wah, kayaknya Mas Rozik ini makin bersinar aja ya, kayak logo Febi. Logo Febi. Nah, di sini kita akan membahas tentang peran Duta Febi dalam membangun citra dan kepemimpinan mahasiswa. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke topik pembahasan nih, apa sih Duta Febi itu dan bagaimana proses seleksinya? Gini, sebenarnya kalau ngomongin Duta Febi itu mirip-mirip sama duta yang lainnya, seperti Duta Kampus, FTIK, dan lain sebagainya. Cuman kalau Febi itu kan lebih fokus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi makanya ada beberapa yang bilang leader of economy atau kalau nggak gitu economic ambassador gitu. Jadi dia lebih fokus ke ekonominya. Nah, kalau untuk proses seleksinya itu seperti biasa, ada tahap pendaftaran, wawancara, habis itu langsung nanti masuk ke finalis. Nah, sebagai Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, nah gimana sih cara Mas Rozik ini membawa nama baik fakultas sekaligus jadi panutan buat mahasiswa lain dalam hal kepemimpinan dan kontribusi di kampus? Kalau untuk membawa nama baik, biasanya kalau duta itu mereka unggul mencontohkan kepada beberapa mahasiswa itu di groomingnya. Nah, jadi beberapa mahasiswa itu teredukasi dan juga terlihat dari groomingnya juga. Karena ada beberapa mahasiswa yang mungkin groomingnya kurang baik, seperti attitude, perilaku. Nah, sebenarnya tugas duta itu juga dari itu. Kita memperbaiki grooming mereka, mulai dari penampilannya, mulai dari tindakannya, tutur katanya, seperti itu. Cuman zaman sekarang ya banyak sekali teman-teman atau mahasiswa itu yang grooming mereka mungkin kurang bisa dicontoh gitu. Makanya tugas dari duta itu memperbaiki grooming mereka gitu. Dengan cara apa? Mencontohkan ke teman-teman semuanya. Nah, apa sih tips yang Mas Rozik berikan kepada mahasiswa lain yang ingin menjadi pemimpin atau Duta Febi? Kalau tips dari aku itu lebih ke upgrade dulu gitu. Karena kan sebelumnya aku sendiri dulu kan juga masih belum tahu apa-apa ya soal duta. Saya masih awam banget, dan juga kalau ngomongin upgrade diri juga, aku juga bukan tipe orang yang langsung up gitu loh. Jadi kayak ada tahap-tahapannya, ada levelannya, dan juga aku juga belajar banyak di duta ini. Jadi kalau tips dari aku lebih ke upgrade diri buat teman-teman semuanya. Tetap konsisten, tetap percaya, dan jangan putus asa gitu. Nah, bagaimana peran seorang Duta Febi dalam menginspirasi atau memengaruhi mahasiswa lain untuk ikut aktif dan berkembang? Kalau peran dari duta itu kan biasanya duta itu kan juga bisa dibilang organisasi ya. Cuman kalau organisasi yang lainnya seperti HMPS atau mungkin BEMA itu kan mereka lebih fokus ke prokernya. Cuman kalau duta itu kan fokus di ambasador atau di media sosial juga. Nah, kalau peran dari duta sendiri untuk mengedukasi teman-teman itu kita lihat dari media sosial kita. Jadi kita meng-up-to-date dan juga kita memberikan edukasi kepada teman-teman mahasiswa itu lewat sosial media. Sebenarnya bukan cuma edukasi doang, ada yang namanya konten fakultas. Kita memperkenalkan fakultas kita memperkenalkan ke teman-teman apa sih itu ekonomi. Meskipun kita mahasiswa Febi, mungkin kita juga belum terlalu paham soal ekonomi. Nah, maka dari itu peran duta itu juga ada di situ gitu. Kita mengedukasi ke mereka gimana sih cara kita menanggapi soal isu-isu ekonomi, soal isu-isu yang lagi berkembang dan juga hype saat ini. Jadi lebih ke media sosial. Nah, apa dampak yang Mas Rozik harapkan dari peran Duta Febi dalam membangun citra dan kepemimpinan mahasiswa? Dampak positif itu kan muncul kalau kita ngelakuin sesuatu juga secara positif juga. Nah, kalau dari aku lebih ke ini sih, aku merasa
dengan adanya aku ikut duta ini, aku merasa lebih punya tanggung jawab ke teman-teman semuanya gitu. Kayak Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kan punya organisasi yang banyak. Salah satunya adalah Paguyuban Duta ini. Nah, sebenarnya kalau ngomongin Paguyuban Duta juga, kita berperan sebagai ambasadornya FEBI. Jadi kita kayak punya tanggung jawab dan juga kita punya tanggungan buat teman-teman, buat FEBI agar bisa dikenal lebih baik dan juga lebih unggul, bukan cuma soal fakultasnya aja, bukan cuma soal nilai-nilai atau IPK mereka aja, tapi juga dengan gimana cara mereka upgrade diri di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya bagaimana citra positif FEBI yang dibangun oleh para duta dapat berdampak pada peningkatan kepercayaan diri dan motivasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi kepemimpinan mereka? Jadi gini, kalau misal potensi kepemimpinan itu kan bisa diasah bukan cuma dari duta ya, ada dari HMPS, ada dari organisasi lainnya. Cuman kalau mengambil dari sisi positif atau sisi kedutaan, kalau dari aku sendiri itu biasanya lebih ke menanamkan jiwa kepemimpinan dari kepengurusan kita gitu. Jadi kita juga memiliki proker yang mana seperti yang udah aku sebutkan tadi di sosial media, itu seperti economic headline, terus ada juga senior ekonomi. Nah, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya itu kan alat edukasi yang cukup ringan ya buat teman-teman semuanya, karena kita membahas podcast di situ juga tergolong ringan gitu, nggak yang berat banget. Jadi kalau ngomongin kepemimpinan, hal-hal tersebut itu bisa tumbuh kalau kita ikut duta juga, karena kita punya tanggung jawab kepada teman-teman fakultas semuanya untuk membangun fakultas kita. Itu lebih ke nilai secara tidak langsung dari kita sendiri untuk mereka. Nah, di era digital saat ini, bagaimana Duta FEBI memanfaatkan media sosial secara strategis untuk membangun citra positif fakultas di mata publik dan mahasiswa? Oke, jadi ngomongin sosial media ya, karena sosial media sekarang lagi hype banget, dan beberapa proker dari Duta FEBI juga lewat sosial media. Seperti yang aku jelaskan tadi, kalau Sinyal Ekonomi itu ada podcast tentang ekonomi. Ini sebenarnya kayak sekilas soal ekonomi kepada teman-teman semuanya, lebih ke mengedukasi aja. Gimana sih cara kita menanggapi ekonomi yang lagi hype saat sekarang gitu. Karena kan seperti yang kita tahu, ekonomi menjadi pusat perhatian dunia, dan juga semua orang tuh penting untuk mengetahui ekonomi, meskipun itu bukan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga. Nah, itu untuk sinyal ekonomi. Nah, yang kedua adalah kita ada juga economic headline. Nah, itu dimana kita udah masuk ke isu-isu ekonominya itu sendiri. Gimana cara kita mengatasi isu ekonomi itu, gimana cara kita berkembang dengan ekonomi itu, dan juga gimana cara kita mengatasi permasalahan yang ada dalam ekonomi. Karena kan banyak yang bilang sekarang itu lagi hype yang namanya efisiensi. Nah, itu dua ya. Yang ketiga itu ada pengenalan fakultas. Jadi kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kan punya banyak sekali cabang-cabangnya juga, ada organisasi, ada juga LSO, ada juga ruangan-ruangan yang mungkin belum diketahui oleh beberapa mahasiswa. Nah, salah satu dari isi dari konten kita itu adalah memperkenalkan fakultas supaya teman-teman semuanya tuh bisa lebih tahu dan juga lebih mendalam soal fakultas kita. Jadi kalau untuk peran kita di media sosial itu lebih ke konten dan juga podcast kita. Nah, tantangan apa yang dihadapi oleh Mas Rezik ini sebagai Duta FEBI dalam membangun citra mahasiswa? Tantangan. Iya. Ngomongin soal tantangan itu biasanya gini. Tantangan itu muncul kalau kita udah menjalani sesuatu kan. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya tantangan itu adalah sulit diatur. Gitu. Ada beberapa mahasiswa yang mungkin mereka punya kepribadian tersendiri kan. Nah, kalau mungkin kita ngatur mereka atau kita melarang mereka gini, itu sulit untuk diatur karena mereka udah punya kepribadian mereka. Betul, itu sebenarnya yang paling sulit. Tapi apakah itu boleh atau enggak? Sebenarnya itu boleh, itu enggak apa-apa, karena mereka kan percaya sama diri mereka sendiri gitu. Tapi kalau emang kepercayaan dia itu menghasilkan sesuatu yang salah, itu lebih baik diperbaiki aja
juga itu sih, sulit mengatur mengatur orang. Nah, apa saja strategi yang dapat digunakan Duta FEBI untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan fakultas? Oke. Ada beberapa mahasiswa yang bisa dibilang itu mahasiswa kupu-kupu. Dia nggak betul, dia nggak mau ikut organisasi lain, kegiatan lain. Dia lebih memilih untuk stuck di kuliahnya aja, bisa kuliah pulang dan sebagainya. Nah, sebenarnya hal itu tuh bisa diatasi, guys. Jadi hal itu tuh bisa diatasi dengan cara kita menyadarkan mereka lewat semua potensi yang organisasi masing-masing memiliki. Kayak misal HMPS yang apa itu di showcase aja nggak apa-apa. Apakah itu dinamakan pamer? Iya nggak apa-apa, karena emang showcase kita tuh di situ gitu. Dan kalau mungkin dari Duta juga punya kayak gitu. Jadi dari beberapa dari masing-masing organisasi dan juga kegiatan yang ada di fakultas itu di showcase aja ke teman-teman gitu. Dan pentingnya edukasi dan juga ikut seminar. Biasanya seminar kan dijelaskan ya jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Nah biasanya orang-orang yang kupu-kupu itu jadi sadar akan pentingnya aktif di perkuliahan. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, apa harapan Kak Rozitri sendiri terhadap regenerasi Duta FEBI di masa depan? Kalau harapannya dari aku sendiri, semoga prokernya tetap berjalan dengan lancar, amin. Karena proker dari kita udah berapa ya? Udah sekitar 4 proker yang udah berjalan, dan semoga di tahun depan berjalan dengan lancar, bahkan mungkin bisa ditambah lagi. Dan aku juga berharap buat teman-teman Duta FEBI yang akan datang nanti ya, semoga bisa membawa FEBI menjadi lebih baik, menjadi lebih unggul. Dan jangan lupa teman-teman, kita di sini akan ada pemilihan Duta FEBI tahun 2025, insya Allah di bulan Juni. Jangan lupa daftar, kamu juga bisa daftar. Oke, itu aja sih dari aku. Ya. Wah, nggak kerasa kita udah di penghujung acara nih. Nah, untuk mungkin ada closing statement dari Mas Rozi sendiri untuk Obras hari ini. Oke, kalau closing statement dari aku, jangan mudah menyerah. Kita bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di mana ekonomi memegang peranan penting bagi dunia juga. Kita harus terus semangat untuk kuliah, kita harus terus semangat untuk membangun dan juga menggapai cita-cita. Nah, terima kasih untuk Mas Rozi sendiri udah berkenan hadir dan juga menyempatkan waktu dan juga sharing-sharing. Nah, untuk Sobat Zawa, jangan lupa stay tune karena hari ini masih ada episode-episode selanjutnya, jadi stay tune, jangan sampai ketinggalan. Nah, kali ini saya sebagai moderator pamit undur diri, see you next time.